Selamat datang di pertemuan kedua ya untuk gambar teknik. Ya, ini kita akan melihat tentang gambar proyeksi. Seperti apa proyeksi yang kita akan dapatkan dari melihat gambar gitu ya, gambar teknik sehingga kita bisa menuangkan dalam sebuah gambar teknik yang utuh gitu. Eh, Pertama kita harus belajar cara melihat ya contoh proyeksi yang benar gitu. Jadi cara melihat proyeksi yang benar itu adalah dengan melihat lurus gitu terhadap proyek yang akan kita lihat. Contohnya misalkan yang di sebelah paling kiri atas. Jadi kalau kita mau menggambar sebuah benda gitu, kita harus lihat lurus gitu. Dan yang akan kita gambar itu adalah apa yang kita lihat gitu. Jadi misalkan contohnya di sebelah kiri atas ini, berarti dengan walaupun ada lekukan di situ, dia akan digambar lurus seperti itu karena itu yang dilihat gitu. Seperti itu. Kemudian misalkan kita dari atas ya kanan atas ini lihat itu kanan atas ya itu yang dilihat yang di atas itu seperti itu walaupun ada lekukan juga ditulisnya gambarnya rata karena memang yang kelihatan tuh rata gitu bukan tidak ada lekukan gitu karena lurus ya. Sama dengan yang di depan kanan juga ini yang di bawah itu juga sama perhatikan bagaimana gambar yang terbentuk gitu. Selanjutnya, di sini ada dua macam proyeksi sebenarnya ada ANSI dan ISO. ANSI ini biasa digunakan di Eropa, kemudian ISO itu USA. Untuk pertama itu biasanya digunakan oleh sudut pertama itu ANSI, biasanya sudut ketiga itu ISO itu Amerika. Perhatikan perbedaannya, proyeksinya seperti ini. Kemudian sejelas untuk proyeksi sudut pertama kita akan pelajari. Jadi misalkan ada satu benda, perhatikan di sebelah kiri atas, perhatikan juga hurufnya di sini A B C D E sampai F gitu. Perhatikan, kemudian kalau sudut pertama, proyeksi sudut pertama dia menggambarnya seperti ini. Perhatikan yang poin D kecil ini hasil dari gambar dari poin A gitu. Perhatikan huruf-hurufnya gitu dia A-nya tetap jadi di bagian depan itu tetap A kemudian dia akan digambar jadi misalkan yang sebelah kanan D itu akan digambar sebaliknya gitu dia akan digambar di kiri tidak di kanan gitu sebaliknya C juga dia digambarnya di sebelah kanan gitu. Perhatikan juga di A dan E ini yang bagian bawah malah ditulis di atas dan B malah di bawah gitu dan sebagainya biasa terbalik kalau Eropa itu. Kemudian United States ya, USA dia itu digambarnya itu mirip gitu. Coba perhatikan tadi yang A itu tetap di depan, kemudian D yang tadi ya, D tadi yang sebelah kanan ditulis di sebelah kanan D. Jadi yang dilihat dari sebelah kanan itu ditulisnya di kanan, digambar di kanan, yang dilihat di kiri itu ditulisnya di kiri. Nah, C ini, perhatikan C, E dan F ini kenapa ditulis di sini ada ada titik-titik gitu, ada garis putus-putus. Itu karena dia itu sebenarnya tidak ada gitu. Ya, coba perhatikan di sebelah kiri, yang di sebelah kiri gambar ini kan sebenarnya C ini rata. Cuma kenapa dia ada garis putus-putus? Karena di seberangnya itu ada bentuknya putus-putus ya. Itu ada menandakan di sebelah kanan itu ada garis gitu ya. Ada garis nyata yang tidak putus-putus gitu. Sama dengan E juga nih. Kan dilihat dari bawah, sebenarnya kan bawah itu rata ya, kotak biasa. Cuma karena di bagian atas ini ada garisnya ada proyeksi yang nyata gitu. Nah, itu dikasih titik-titik seperti ini. Nah, untuk gambar teknik kita ini kita sepakati menggunakan gambar teknik proyeksi ketiga ya, biar enak gitu. Baik, nah ini proyeksi Amerika ini kita lihat lagi proyeksi Amerika. Jadi perhatikan, misalnya kalau kita lihat sebelah kiri atas ini, bapak ini melihat dari arah depan. Nah ini digambar di bagian depan ya, bagian depan. Perhatikan, jadi di kota ini, di kota sebelah kanan atas. Nah nanti dia akan lihat seperti apa dari depan, dia akan tulis di depan. Kemudian nanti dari kanan apa yang seperti apa di kanan dia akan gambar dari kanan. Kemudian dari atas juga akan digambar langsung dari atas seperti itu. Nah, nah di sini ada ada garis putus-putus juga karena dia kan sebenarnya tidak terlihat ini.
tidak terlihat ada lekukan, cuman karena di seberangnya itu ada lekukan, jadi dikasih gambar putus-putus seperti itu. Nah, di sini ada tambahan juga nih, perhatikan ada tambahan kayak ada apa namanya, ada apa namanya, lambang plus gitu. Nah, itu menandakan kemarin itu bahwa di situ ada lubang gitu. Ini yang bundar ini adalah lubang gitu, seperti itu. Nah, perhatikan yang lain juga sama ya, dari atas seperti apa, dari kanan seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk proyeksi ortogonal ya, kita lihat misalnya garis-garis yang proyeksi sejajar. Nah, jadi ini sama aja tadi bagaimana cara melihat dengan baik gitu. Jadi bidang proyeksi harus tegak lurus terhadap garis proyeksi ya. Jadi misalkan susah gitu membayangkan gitu kita yang membuat apa namanya garis proyek apa namanya bidang proyeksi ya supaya gambar kita baik. Tapi saya rasa kita sudah bisa lah ya. Kita sudah bisa menggambar apa namanya membayangkan gitu dan menggambarnya gitu. Perhatikan yang dari sebelah kiri dulu. Ada kita apa ini penglihatan kita, kemudian yang kedua itu kita bayangkan seperti apa dan kita gambar seperti yang kanan bagian ini yang paling kanan gitu. Nah, jadi walaupun sebenarnya itu kan di sini ada dia miring gitu kan, miring tapi kan karena kita lihatnya datar ya tulisnya datar. Dan itu tidak ada masalah, orang pasti akan mengerti gambar kita seperti apa gitu. Nah, di ini kita lihat pemilihan pandangan, jadi ada beberapa pandangan yang bisa kita gunakan ya di gambar teknik itu ada tiga yang paling pokok gitu, ada pandangan depan, atas, dan samping. Walaupun sebenarnya ada beberapa juga pandangan itu hanya dua itu udah cukup gitu. Asalkan informasinya sudah lengkap. Misalkan ini ada beberapa kelebihan ya. Contohnya adalah pandangan depan ini pusat ini menunjukkan syarat dan karakteristik terbanyak. Kemudian memilih pandangan maya sedikit, kemudian menunjukkan panjang dan tinggi benda. Itu ya kalau dari depan itu mesti kelihatan tuh panjang apa tingginya gitu. Nanti dari atas itu nanti pandangan atas sedangkan pandangan atas kita bisa lihat lebar dari apa garis apa namanya gambar itu sendiri. Kemudian ada pandangan samping biasanya kanan paling paling banyak kanan. Tapi ada juga kiri dan lain sebagainya. Tapi biasanya kanan ini menunjukkan lebar dan tinggi benda juga sama gitu kan. Jadi kelihatan lebarnya berapa, tingginya berapa, jadi lengkap. Kemudian menggunakan pandangan kiri apabila garis yang tersembunyi lebih sedikit. Nah, bisa di kiri kalau misalkan informasi yang dibutuhkan dari sebelah kiri itu lebih banyak gitu. Kemudian terkadang tidak diperlukan tiga pandangan untuk satu gambar teknik ya. Tadi saya sudah bilang kadang-kadang dua cukup itu sudah dua aja gitu. Nah, di sini ada pandangan proyeksi. Nah, perhatikan jadi yang benda itu kalau kita gambar itu ya udah, misalkan kalau apa yang kita lihat itu yang kita gambar. Misalkan contoh pesawat terbang ini kan pesawat terbang ini sebenarnya kayak ada bundar-bundar lah ya, ada bulat-bulat cuma apa yang kita lihat misalkan dari depan nih perhatikan pandangan depan seperti ini gambarnya ya udah kita gambar seperti ini. Kemudian dari pandangan kiri seperti ini dan atas seperti ini. Udah selesai. Tidak usah dibuat tiga dimensi karena apa namanya gambar tekniknya cukup satu dimensi udah cukup gitu seperti itu. Contohnya juga salah satu contoh ya. Nah ini cuma dua arah tadi ya. Harusnya kan ada tiga tadi. Nah, tapi karena yang gambar ini cukup digambar dua aja ya dua arah ya sudah cukup karena informasinya sudah lengkap gitu. Ya kan? Misalkan contohnya ini kita dari depan. Ya, dari depan seperti ini dan dari atas seperti ini cukup. Tidak usah dari samping karena ini sudah orang sudah mengerti bahwa gambar teknik yang kita punya ini adalah benda yang ini gitu, yang sebelah kiri atas ini gitu. Nah, kenapa tidak dari belakang juga? Ya sama aja kan, dari depan dari belakang itu bentuknya akan sama gitu. Jadi dua cukup gitu. Nah, dari depan aja cukup, tidak usah dari belakang karena bentuknya sama kan, depan sama belakang. Nah, gitu. Baik. Setelah itu ini ada ini tolong dibuat ini nanti berapa pandangan yang harus yang dibutuhkan, kemudian gambar tekniknya seperti apa, silakan dibuat. Kemudian nanti di sini ini juga gambar seperti ini nanti tolong dibuat. Kemudian satu lagi ini silahkan dibuat tugas rumah ini untuk di rumah ya. Silahkan dibuat nanti kita lihat gitu. Baru kita evaluasi apa yang kurang dan lain sebagainya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.